Kenapa uang itu cepat untuk keluar atau bocor? Nah, inilah yang menjadi pembahasan pada video kali ini. Karena aku akan bahas tentang rahasia bawah sadar, energi, dan juga rezeki, sehingga kamu nggak lagi boncos atau bocor secara keuangan. Mungkin sebagian banyak orang merasa sudah bekerja keras, sudah berusaha, sudah banyak belajar hal, bisa tentang uang atau tentang pengembangan diri yang lain, tetapi ketika berhubungan tentang uang, itu bisa sulit untuk mendapatkannya, atau ketika sudah mendapatkannya cepat untuk keluar, dipakai untuk hal-hal yang mungkin tidak terduga. Ya, jadi masuk cepat, keluarnya juga cepat. Atau ketika ada peluang, tapi ragu untuk mengambilnya. Kadang ingin hidup itu berlimpah, tapi di dalam hati berkata, jangan terlalu ingin uang, nanti jadi serakah, uang itu sumber masalah. Kalau punya uang banyak, nanti hidup tidak tenang. Tanpa sadar, suara-suara kecil itu menjadi sebuah program. Dan hari ini aku ingin mengajak kamu untuk melihat uang dari sudut pandang yang lebih dalam. Sebelumnya, perkenalkan saya Erlang Prayuda, seorang life coach dan energy mentor yang sudah banyak membimbing orang, mungkin bisa ribuan orang yang saya sudah pernah handle untuk mencapai versi diri mereka yang tertinggi. Jadi kita kembali lagi bahwa uang itu bukan sekedar angka. Uang itu juga bukan hanya sebagai saldo rekening. Uang itu menurutku adalah sebuah hubungan, relationship. Hubungan antara kamu dengan rasa aman. Jadi uang itu hanya sebagai media dari semua rasa yang kamu miliki. Hubungan antara kamu dengan rasa layak, dengan rasa menerima, dan dengan tubuhmu sendiri. Karena ketika kamu sulit untuk menerima uang atau mendapatkan uang itu kok sulit, seringkali masalahnya bukan pada cara atau hal-hal yang kamu lakukan secara sadar, tapi justru adanya di bawah sadar ya, di tubuhnya, di emosi, di energi. Jadi uang itu bukan sekedar uang. Lalu apa? Coba kamu renungkan. Ketika kamu mendengar kata uang, apa yang muncul pertama kali di dalam benakmu? Apakah rasa tenang, takut, gelisah, bersalah, tegang, atau justru semangat? Dan itulah pintu masuknya. Karena reaksi pertamamu terhadap uang itu menunjukkan bahwa hubunganmu dengan uang itu seperti itu. Ada orang yang ketika membayar sesuatu langsung merasa bersalah. Ada juga yang ketika menerima uang yang menurutnya cukup besar, merasa tidak enak, merasa tidak layak, merasa tidak pantas. Atau ketika ada yang melihat orang kaya, orang yang mungkin lagi punya banyak duit, langsung merasa iri. Ada juga yang melihat bisnis temannya atau seseorang yang naik justru mensabotase bisnisnya orang tersebut. Dan ada juga yang ketika punya uang lebih, tiba-tiba muncul kebutuhan mendadak yang tadinya tidak ada kebutuhan, tahu-tahu bisa muncul. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Karena uang itu menyentuh program terdalam diri manusia. Tentang rasa aman atau tidak aman. Tentang rasa layak atau tidak layak. Dan banyak program ini berasal dari diri kita sendiri. Kita mewarisi dari keluarga, dari orang tua, dari lingkungan, dan dari budaya, serta dari pengalaman masa kecil. Kita mewarisi hubungan dengan uang dari lingkungan kita sendiri. Banyak orang yang tidak sadar bahwa cara mereka memperlakukan uang hari ini adalah hasil dari copy paste masa lalu. Kalau dulu kamu sering mendengar uang itu susah didapetin, atau mungkin bahasa yang mudah, cari uang itu susah gitu ya, atau jangan boros, orang kaya itu sombong, uang bikin orang berubah, kalau mau dapet uang harus menderita dulu, harus kerja keras dulu, berjuang dulu gitu kan. Seringkali kan klise banget ya, orang-orang yang kaya itu pasti menceritakan dari susah dulu, sekarang udah sukses. Jadi seakan-akan untuk bisa sukses berlimpah uang itu harus susah-susah dulu gitu loh, harus kerja keras dulu, seperti itu, menderita dulu. Maka kalimat itu mungkin bisa menjadi sebuah program atau keyakinan bagi pendengarnya. Dan program ini hidup di bawah sadar kita. Makanya seringkali tidak kita sadari. Kalau kamu mungkin secara sadar menginginkan dirimu menjadi orang yang sukses, orang yang kaya, tapi di bawah sadarmu itu mengatakan sebaliknya, bahwa kaya itu berbahaya, kaya itu nanti cepat masuk neraka,
Misalnya seperti itu. Atau ketika kamu mungkin berkata, saya ingin menerima lebih banyak uang, tapi tubuhmu setiap kali dapat uang besar, tapi malah tegang, tapi malah pengen cepet-cepet dikeluarin, ada kegelisahan, tidak nyaman, takut habis. Nah, itu semua adalah bentuk dari respon alamiah yang ada di bawah sadarmu sendiri. Karena bawah sadar itu pada dasarnya lebih menyukai sesuatu yang familiar. Jadi kalau terasa familiarnya yang negatif, kekurangan, ya maka itulah yang akan dihadirkan dalam kehidupanmu. Lalu kekayaan dan kebelimpahan itu apakah berbeda? Kekayaan itu adalah akumulasi tentang uang, sedangkan kebelimpahan adalah pengalaman secara batin. Seseorang mungkin punya banyak uang, tapi tetap hidup dalam rasa takut. Karena aku banyak menemukan pada klien-klienku yang secara finansial itu sebenarnya sudah bisa dikatakan banyak uang atau kaya tadi, dan asetnya mungkin ada yang bisa mencapai triliunan juga ada, itu tetap masih merasa takut. Takut kehilangan, takut ditipu, takut miskin, takut tidak cukup, dan tidak merasa berlimpah. Itu kan berarti secara finansial mereka kaya sebenarnya, tapi secara kesadarannya, secara batiniahnya itu miskin. Makanya sebaliknya, kelimpahan itu adalah kondisi ketika seseorang bisa merasa cukup. Ketika cukup, maka dia akan tenang dan terbuka menerima lebih banyak. Tapi bukan konotasi cukup itu pasrah dengan kehidupan saat ini atau tidak melakukan apapun, bukan juga menolak uang yang masuk ke dalam kehidupan kita, tapi tubuhnya itu tidak lagi hidup dalam peperangan. Karena ketika tubuh berada dalam survival mode atau mode bertahan hidup, semua itu terlihat berbahaya. Peluang itu bisa terlihat sebagai resiko, negosiasi itu bisa terlihat sebagai ancaman, menjual itu membuat dia merasa malu, dilihat orang itu bisa terasa berbahaya, dan menerima uang itu terasa beban bagi dia. Maka sebelum seseorang bisa menerima lebih banyak uang, ia perlu menenangkan sistem syarafnya dulu. Lalu apa hubungannya uang dengan sistem syaraf? Ini penting. Banyak orang yang mengira masalah uang itu hanya tentang mindset atau pola pikir. Padahal uang itu sangat berkaitan erat dengan sistem syaraf kita. Ketika kamu merasa tidak aman tentang uang, tubuhmu bisa masuk ke mode fight or flight, jadi mode trauma, ya, mode bertahan hidup. Di sini jantungmu mulai berdebar, napasmu jadi pendek, perutmu penuh dengan rasa tidak nyaman, pikiran jadi kacau. Dan dalam kondisi itu, kamu tidak bisa melihat peluang. Kamu akan selalu melihat ancaman dan hal-hal negatif lainnya. Itulah kenapa orang yang panik tentang uang seringkali mengambil keputusannya justru merugikan atau yang disebut sebagai kesialan. Seperti waktu itu, ada teman yang sudah mengikuti private coaching. Kemudian dia membawa temannya. Sebenarnya secara finansial sudah mampu atau bisa dibilang kaya. Dan teman saya ini menyarankan temannya untuk join atau bergabung dalam program private coaching, tapi saat itu juga disarankan untuk mengikuti yang annual coaching. Jadi annual coaching itu program 1 tahun di mana saya bimbing step by step. Tujuannya adalah untuk bisa naik level sampai ke tahapan level ke-6, di mana ketika sudah mencapai situ, rata-rata mereka secara kehidupan batiniah dan kehidupan realnya itu dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dan pada akhirnya, karena dia itu lebih menyayangi atau berpikir sebelum mengeluarkan uang, dia ingin menggandakan uangnya dulu, pada akhirnya justru keputusan yang dia ambil salah. Akhirnya investasi yang dia keluarkan untuk bertujuan menggandakan uang tadi, malah justru uangnya hilang. Ya pada akhirnya dia makin stres gitu kan. Padahal ketika dia belajar berinvestasi ke dirinya sendiri, dia tidak akan pernah merugi. Malah justru dirinya akan untung berkali-kali lipat, bahkan ribuan kali lipat itu bisa terjadi. Karena kembali lagi, investasi yang tidak pernah merugi ya investasi ilmu yang memang itu bertujuan untuk mentransformasikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Jadi ketika keputusan itu merugikan, ya maka akan mengakibatkan seseorang menjadi membeli sesuatu
sesuatu atau mengeluarkan sesuatu itu karena emosi sesaat. Kemudian juga seringnya menunda keputusan yang penting, padahal lebih penting untuk berinvestasi ke dirinya sendiri, tapi justru memilih dengan pikiran sadarnya karena tadi terbawa oleh emosi, keputusan yang diambil justru malah merugikan dia. Tapi kembali lagi mungkin itu jalan yang terbaik bagi dia, karena kalau belum mengalami juga tidak akan memahaminya. Kemudian akhirnya melewatkan peluang ya, dan justru semakin tidak percaya diri. Dan sebelum kita bicara tentang manifestasi uang, kita perlu bicara dulu tentang regulasi sistem di dalam tubuh kita. Karena tubuh yang panik tidak bisa menerima dengan tenang. Ada beberapa kebocoran energi yang sering membuat seseorang sulit menerima dan mempertahankan uang. Yang pertama adalah rasa tidak layak. Ketika seseorang merasa tidak layak, uang besar itu terasa terlalu besar untuk dirinya. Yang kedua, takut terlihat. Banyak orang yang ingin sukses tapi takut dilihat, takut dinilai, takut dikritik, takut dianggap sombong. Dan yang ketiga, sulit untuk menerima. Ada orang yang mudah memberi tapi sulit menerima. Dipuji tidak nyaman, dibayar mahal tidak enak, diberi hadiah merasa bersalah. Nah, apakah itu kamu? Kemudian yang keempat, tidak punya batas. Terlalu sering menolong sampai mengorbankan diri sendiri. Akhirnya, uang keluar bukan karena kebutuhan, tapi karena rasa bersalah. Kelima, hubungan yang buruk dengan tanggung jawab. Jadi, uang itu pada dasarnya suka dengan kejelasan, suka dengan arah yang jelas, dan suka dengan wadah. Kalau uang datang tapi tidak diarahkan, ya maka mudah bocor. Dan yang perlu kamu pahami, manifestasi uang itu bukan hanya menulis angka besar di buku, bukan cuma di vision board, bukan cuma afirmasi, tapi manifestasi uang itu adalah proses menjadi pribadi yang mampu menerima, mengelola, dan menahan energi uang itu. Mungkin lebih tepatnya bukan menahan, tapi mencurahkan, mengekspresikan. Karena kalau kamu ingin menerima lebih besar, wadahmu harus ikut membesar terlebih dahulu. Kalaupun sudah besar, ya maka perlu dikokohkan sehingga tidak mudah untuk bocor atau meledak. Nah, wadah itulah yang disebut sebagai rasa layak, kapasitas tubuh, sistem syaraf, integritas, kejelasan akan tujuan hidup, dan hubungan yang sehat saat kamu menerimanya. Kalau wadahnya kecil, uang besar itu bisa seperti sebuah ancaman. Dan ketika sesuatu terasa mengancam, bawah sadar itu akan mulai mensabotase. Yang perlu kamu pahami juga adalah uang sebagai cerminan diri. Bukan mengubah seseorang, tapi merefleksikan diri yang sebenarnya. Uang seringkali mencerminkan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kalau kamu tidak menghargai dirimu, kamu sulit menghargai jasamu. Kalau kamu takut ditolak, kamu sulit menawarkan sesuatu. Kalau kamu takut untuk terlihat, kamu sulit untuk membangun personal branding. Dan kalau kamu tidak punya batas, uangmu mudah untuk habis digunakan untuk menyenangkan orang lain. Kalau kamu tidak merasa aman, uang sebanyak apapun tetap terasa kurang. Jadi ketika kamu ingin memperbaiki hubungan dengan uang, jangan hanya tanya bagaimana cara mendapatkan lebih banyak uang, tapi coba tanyakan, apa yang tubuh saya rasakan ketika menerima uang? Apa yang saya percaya tentang orang kaya? Apa yang saya takutkan ketika uang saya bertambah? Dan apa yang mensabotase setiap kali hidup mulai naik level? Jawaban-jawaban apapun yang muncul dalam benakmu itulah jawaban yang sejati. Sekarang, aku ingin mengajak kamu untuk refleksi diri. Jadi coba sekarang kamu pejamkan mata, tarik napas pelan dari hidung, hembuskan perlahan. Bayangkan ada uang besar masuk ke rekeningmu. Mungkin sejumlah 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, bahkan mungkin 100 miliar. Coba perhatikan tubuhmu. Apakah ada perasaan tertentu di bagian dadamu? Apakah terasa lapang atau justru terasa tegang? Apakah napasmu menjadi lebih lega? Atau ketika kamu mendengar angka tadi, justru kamu merasa tertahan? Apakah muncul rasa syukur
bersyukur, atau justru rasa takut? Kalau muncul takut, jangan dilawan, tanya perlahan. Kamu bisa katakan, apa yang saya takutkan jika saya menerima lebih banyak? Apakah saya takut berubah? Apakah saya takut dijauhi? Apakah saya takut dimanfaatkan? Apakah saya takut tidak mampu mengelolanya? Jawaban tubuhmu seringkali lebih jujur dari jawaban pikiranmu. Dan itulah jawaban-jawaban yang bisa kamu simpan, pahami, dan refleksikan dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadi, kamu tidak lagi menyalahkan dirimu, tidak lagi menyalahkan hal yang di luar dirimu. Kamu mulai menyadari bahwa mungkin saat ini kamu masih belum memanifestasi uang dengan mudah atau mencapai tujuan hidupmu ya karena jawaban-jawaban tadi itu atau program yang tersimpan di bawah sadarmu. Dan disinilah saya ingin mengajak kamu sekali lagi untuk join di private coaching hypnosis reduction. Tapi bagi yang mau saja, kalau enggak juga tidak apa-apa. Melepaskan mental block ya tentang uang tadi, membersihkan emosi lama, menstabilkan sistem syaraf, dan menyelaraskan energi di dalam tubuh, serta membangun rasa layak untuk menerima berapapun yang semesta atau Tuhan kasih untuk kita. Karena kan Tuhan maha besar, maha kaya, jadi tidak mungkin kita membatasi kemahabesaran dan maha kayanya Tuhan itu dengan kondisi hidup kita saat ini atau dengan pikiran yang sempit ini. Jadi dengan kita bisa membuka diri pada kehidupan yang lebih selaras, termasuk dalam rezeki, hubungan yang baik, dan juga tujuan yang lebih jelas, itu akan membuka banyak potensi, peluang, dan berkat yang sudah sebenarnya disiapkan untuk kita terima. Karena uang itu bukan tentang angka, uang itu soal kapasitas menerima. Kalau kamu merasa terpanggil, kamu bisa langsung DM saya di Instagram, PCH, atau bisa langsung WhatsApp saya di nomor yang ada di deskripsi, atau klik link di deskripsi, di bio saya juga bisa. Private Coaching Hypnosis Reduction, dan kita bertemu di kelas private segera, secepatnya, semudahnya, dan diselaraskan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai saat ini dan selamat menikmati harimu.